Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang ibu sayangi, yang ibu cintai, apa kabar semua? Halo. Mudah-mudahan anak-anak senantiasa ada dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, gimana di bulan Ramadan ini ya, atau di bulan puasa? Anak-anak semua berpuasa? Semua berpuasa? Alhamdulillah, semua berpuasa kita ya. Alhamdulillah, ibu senang mendengarnya ya. Anak-anak harus berlatih untuk berpuasa, karena puasa itu termasuk ke dalam rukun Islam ya. Masih ingat rukun Islam? Coba satu apa? Mengucap syahadat. Kedua apa? Sholat, ya betul. Ketiga zakat. Keempat puasa. Kelima naik haji atau berhaji ke Baitullah ya. Baitullah itu adalah rumah Allah yang berada di Mekah. Nah jadi itu ya rukun Islam. Iya Nana ya. Jadi kalau anak-anak melakukan saum Ramadan itu adalah puasa wajib. Jadi semua harus melakukannya, semua muslim ya. Nah kalau anak-anak tidak melakukannya berarti anak-anak tidak mengikuti apa yang ada di rukun Islam itu, atau tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan anak berpuasa semua berlatih ya. Kalau nggak kuat sampai sore bisa siang ya. Nah tapi kalau kuat sampai 1 hari hebat ya. Iya, insya Allah anak-anak kuat ya. Anak-anak adalah anak yang soleh. Anak-anak sebetulnya dalam berpuasa ini kita banyak diberi keberkahan ya Bu kita ya. Karena apa? Di dalam bulan puasa ini kita ada berbagi dengan sesama ya, seperti zakat, sedekah, infak. Nah, ini harus dilakukan oleh anak-anak ya. Jadi selain berpuasa, anak-anak juga harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ya, agar pahalanya bertambah. Karena di bulan puasa ini Allah memberi banyak pahala dan setan dibelenggu ya. Setan itu diikat, tidak boleh berkeliaran di dalam bulan puasa ini. Jadi anak-anak semoga bisa melakukannya dengan sempurna. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang manusia ya. Kita sudah belajar tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang malaikat, tentang kitab ya. Kemudian tentang cerita nabi dan rasul ya, atau para nabi dan rasul yang membawa risalah. Nah sekarang kita beranjak ke pelajaran berikutnya, yaitu tentang manusia. Anak-anak masih ingat siapa manusia pertama yang diciptakan Allah? Iya betul, Nabi Adam alaihi salam ya. Nabi Adam alaihissalam adalah manusia yang pertama diciptakan oleh Allah SWT. Dan Allah menciptakan manusia dengan tujuan agar manusia ini bisa menjadi khalifah di muka bumi ya. Dan juga Nabi Adam itu diberi kelebihan daripada makhluk lainnya, yaitu berupa akal ya, berupa akal. Nah anak-anak tahu nggak kalau seperti hewan ya, monyet, apalagi anjing, apalagi kucing, apalagi ayam, apalagi ya banyak, kelinci ya, semua itu juga makhluk Allah. Hanya hewan-hewan tersebut tidak diberi akal seperti manusia. Kalau hewan-hewan itu hanya mempunyai perasaan tapi tidak mempunyai akal. Makanya anak-anak pernah nggak melihat coba hewan bertengkar ya, bertengkar di hadapan kita ya, begitu ya, wah kucing terutama ya,
Di sana dia nggak punya pikiran, nggak punya akal, nggak punya, kata orang, nggak punya otak gitu ya. Karena apa? Melakukannya di malam hari kita sedang bobo ya. Tuh hewan dia sedang enak-enak bobo, pernah nggak ya kita ya di atas plafon ya, di atas plafon, kemudian kadang di depan rumah tuh kucing sering sekali mengganggu karena kucing itu tidak punya akal kalau pada saat itu manusia sedang pada tidur atau sedang melakukan sholat malam ya. Nah, jadi perbedaannya begitu. Kemudian pernah nggak lihat ayam ya, ayam bertengkar itu sama di depan kita sampai bulunya pada keluar ya. Dia nggak peduli sama manusia. Nah, makanya manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna, yang paling hebat Allah ciptakan. Jadi kita bangga menjadi manusia ya. Manusia termasuk makhluk Allah. Ingat ya, apa saja yang diciptakan oleh makhluk Allah? 1. Malaikat, 2. Jin, 3. Hewan, 4. Manusia, 5. Tumbuh-tumbuhan ya, dan alam semesta. Nah, itu adalah semua ciptaan Allah. Pintar anak-anak ya. Baik anak-anak, apa saja sih yang kehebatan yang dimiliki oleh manusia? Kira-kira apa ya? Coba yuk kita lihat sekarang gambar ini ya. Anak perhatikan gambar ini. Anak-anak kalau melihat gambar ini berarti anak-anak ingat apa? Ini terbalik ya. Ya, kalau melihat gambar yang ini anak-anak ingat akan apa? Apa kita tahu? Kapal. Nah, ini adalah itu ya ternyata apa namanya penangkar kapal, jangkar ya, jangkar. Ini jangkar, terima kasih Bu kita mengingatkan. Nah, ini jangkar biasanya yang diingat adalah kapal. Anak-anak tahu siapa yang membuat kapal? Ayo, siapa yang membuat kapal? Iya, pintar. Yang membuat kapal adalah manusia ya. Nah, yang membuat jangkar juga adalah manusia. Nah, itu kehebatan manusia, bisa membuat benda-benda yang bisa membantu kita untuk bepergian atau transportasi ya. Nah, kemudian anak-anak kalau melihat ini, apa coba yang anak-anak ingat? Apa? Oh iya, baik anak-anak, kalau melihat ini anak-anak ingat kepada seorang dokter pinter. Ini namanya apa? Stetoskop ya. Stetoskop lupa Ibu ya. Nah, ini ada tas dokternya ya. Jadi anak-anak kalau melihat ini ingat akan seorang dokter ya. Nah, dokter itu siapa? Manusia yang diberi akal, yang diberi pikiran untuk menolong sesama. Menolong siapa ya? Menolong orang sakit ya. Nah, kemudian ada lagi, ini kapalnya ya. Nah, seperti Nabi Nuh membuat kapal diberi kelebihan untuk dapat membuat kapal ya. Kemudian Nabi Ibrahim membuat Ka'bah bersama putranya Ismail. Nah, ini adalah hasil karya dari manusia. Nah, manusia itu sangat beragam ya. Manusia sangat beragam dan Allah menciptakan manusia dengan 2 jenis, yaitu laki-laki dan perempuan ya. Masing-masing punya perbedaan tetapi mempunyai pikiran yang sama ya. Kemudian kalau anak-anak lihat ini, nah kayaknya anak-anak lihat ini aja deh. Ada gunting, ada isolatif ya, ada bolpen dan ada kertas. Nah, anak-anak kan sering lihat ya gambar-gambar nih di atas nih. Ini adalah
gambar yang dibuat oleh anak-anak kita di SDIT Mitra Cendekia. Nah, hasil karya ini adalah buatan dari manusia atau dari teman-teman kita, ya, kakak-kakak kita. Seperti ada topi yang dianyam, kemudian ada gambar lukisan, ada ini ya, ada poster, ada macam-macam ya. Nah, di SDIT ini anak-anaknya semuanya mempunyai hasil karya yang baik dan sering ikut lomba ya, dan terbukti dapat juara. Yang ngajarnya siapa coba? Bu Gita ya, Bu Gita ngajak menganyam untuk membuat topi ini ya. Nah, itu adalah hasil karya dari manusia yang diciptakan Allah. Jadi manusia ini diberi kelebihan akal ya. Nah, jadi anak-anak, kita sebagai manusia ya, sebagai manusia jangan lepas dari belajar ya. Karena di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Nah, saya ciptakan jin dan manusia tidak terkecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Nah, jadi manusia diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah ya. Jangan seperti jin dan iblis atau setan, dia tidak mau beribadah kepada Allah. Nah, kalau jin dan setan dan iblis itu kerjanya mengganggu manusia agar manusia itu pada masuk ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Seperti bulan puasa sekarang ya, banyak manusia yang digoda untuk berbuka ya, berbuka di siang hari ya. Padahal Allah memerintahkan kita berpuasa 1 hari lamanya, dari subuh sampai maghrib. Nah, tapi banyak manusia yang tergoda oleh bisikan atau gangguan setan dan iblis atau jin ya. Jadi ingat, tujuan manusia hidup adalah untuk mencari ridha Allah, untuk mencari ridha Allah. Makanya siapapun manusia yang bekerja di muka bumi ini tujuannya adalah mencari ridha Allah. Kemudian ridha Allah apa yang didapat dari manusia? Ridha Allah yang betul-betul diberikan kepada manusia yang betul-betul bekerja karena untuk beribadah kepadanya. Contohnya, banyak manusia yang bekerja tapi merusak bumi. Nah, itu ya sangat bahaya ya. Dia bekerja sebagai penebang pohon atau sebagai petani, tapi dia merusak, bukan untuk manfaat manusia. Banyak sekali manusia yang bekerja tidak untuk kebutuhan atau tidak untuk manfaat bagi manusia, tetapi hanya untuk merusak bumi. Nah, jadi itu tidak dapat ridha Allah. Yang mendapat ridha Allah adalah manusia yang bekerja dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan tentang manusia. Nah, jadilah manusia yang berguna ya, yang bermanfaat, yang mempunyai hasil karya yang baik, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk bangsa ini. Ya, baik anak-anak, sekian dulu pelajaran hari ini. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, tugasnya apa ya? Tugasnya anak-anak adalah tugasnya adalah mengumpulkan gambar-gambar profesi dari pekerjaan manusia. Contohnya gambar insinyur, gambar dokter, gambar teknisi ya. Coba dikumpulkan, ambil dari beberapa koran atau majalah ya, nanti ada di Google ya, bisa ya. Terus nanti ditempel ya di kertas
AVS, kertas kosong. Ya begitu aja ya anak-anak ya. Jadilah anak yang berguna, jadilah anak soleh yang bermanfaat bagi agama dan bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.